ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter sono pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan tuh hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Jika kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara tangkem elek wis suwe bah nanti mak ra makan ra jima. Cara tangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal mau demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba ono mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayang. Kowe kok coba nambah awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ki mangane mendoan. Mendoan tempe ngomongnya apa sing tahu apa bacem lu? Tahu susur terus apa? Jaga terong mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone lek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes Mustafa khususlah cara wong Arab sing wali bangun. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susul. Jada. Iku ora serepen nek sak apik. Kok pertama mangan jada iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jada tak pangan kelat kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino kan. Aku dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleten. Pertama keleleten. Aneh karo daerah kula kan apa? Aneh. Pomne jenenge jadah kok elek. Ora apa makane jadah. Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Terus misal zaman kok bahaya nek gak diterangno detail. Bagaimana tenan kita tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Bagaimana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan jelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar tak? Tamu ini kurang ajar tak? Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udzrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas.
Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya di sini orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu, saya kudu cangkem elek, gerem. Tapi cangkem elek kerapi, ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kue, semua pantas cangkem elek. Kok di murid cangkem elek kan? Yes kok kue ngono, maksudnya ditakoi. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Dari sing cito. Kubu sebelah mau corone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya ndak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ngene. Lah kok saged Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat. Ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune wong padha nganggure debat ngono lha opo. Nek wong parek pangeran, bar salat ben nguyu timbang ngulane masjid. Sing kepengen salaman mbek monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ngono. Apa sahabat nang padha. Ya monggo. Tapi jagungan nggih monggo, biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bar salat, boleh enggak kamu setelah salat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah salat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah, itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada orang jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah apa sih? Waras sidik maksudnya ilmiah sidik. Nah sekarang kita tak bedai, kayak saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau bedean mau. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, dan hen jogeman nabok ibu Jumu. Gang Romulan bojone Rugen lapor aku, Gus sakniki mboten naboki, nyaduki. Karena Rugen tak cok, hen kok cek nyaduki piye? Jare sing haram naboki Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, ya aja nyaduki. Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, nidoni juga sama, ngembor nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih di cerdas ngono. Tunggu takoi, sunnah Rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan dengan orang tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh, kok meni jancuk? Kan tidak uffin. Waras orang mesti mendingin. Wah, sebenarnya lah. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir
benar deh. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe sumpek nang omah, rai-raimu serai sumpek. Lah wis sumpek nang ngaji. Disumpek no bisa, kan sumpek double, stres malah ngel wong. Jadi tidak guyon naik dan rileks, lali utang sejenak, no? Mereka nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Ya, soalnya teko ngaji rafamlah swarga, soalnya kayak berita gembira. Tenan ora sok ben kok. Cocokane sok ben. Ya agak